Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Hadza faqad ittadaha laka anna qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma'a qillati hurufiha mutadamminun li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala wa haqqi rusulih. Hadana, maka sesungguhnya telah jelaslah bagimu bahwa ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah serta sedikit jumlah hurufnya, yaitu mengandung bagi seluruh apa-apa yang wajib atas orang mukallaf mengetahuinya daripada akidah iman fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, wa haqqi rusulihi, dan hak rasul-rasulnya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun paling afdalnya sesuatu yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kita perbaharui iman kita? Qala, Nabi bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah daripada mengucap la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita mau menutup pembahasan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mau diteliti, la ilaha illallah tuh hurufnya ada 12. La ilaha illallah tuh jumlah hurufnya ada 12. Muhammad Rasulullah jumlah hurufnya juga ada 12. La ilaha illallah jumlah hurufnya ada 12. Tasdid itu dihitung sehuruf. Muhammadur Rasulullah juga jumlah hurufnya ada 12. Ini kalau mau direnungi, meski hurufnya cuma 24 totalnya, isi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh isinya jumlah akidah Islam. Jumlahnya akidah Islam. La ilaha illallah tuh artinya dari la ilaha illallah tuh la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah tuh artinya tiada sesembahan Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Itu arti la ilaha illallah. Tuhan tuh dua sifat singkatnya.
artinya sesembahan yang sebenar-benarnya tuh maknanya tidak ada yang membutuhkan kepada, tidak terkaya dari seluruh selain Allah dan tidak butuh. La ilaha illallah itu maknanya la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Arti Tuhan tuh yang disembah dua. Pertama, tidak butuh ama yang lainnya. Kedua, yang lainnya butuh kepadanya. Ada dua. Yang pertama namanya istighna. Istighna itu tidak butuh kepada apa saja. Itu Tuhan. Kedua, selainnya butuh kepadanya, namanya iftiqar. Iftiqar itu selainnya butuh kepada Allah, butuh kepada Allah. Maka pada istighna tuh, yakni tidak butuh tuh, yang di dalamnya ada sifat namanya wujud. Kedua, namanya qidam. Ketiga, namanya baqa. Keempat, namanya mukhalafah lil hawadisi. Kelima, namanya sama. Keenam, namanya basar. Ketujuh, namanya kalam. Kedelapan, namanya sami'an. Kesembilan, namanya basiran. Kesepuluh, namanya kesebelas. Apa 10? Pertama namanya wujud. Dua, qidam. Ketiga, baqa. Keempat, mukhalafah lil hawadisi. Kelima, qiyamuhu binafsihi. Begitu. Kelima, qiyamuhu binafsihi. Keenamnya sami'an. Begitu. Ketujuhnya keenam sama. Ketujuhnya basar. Kedelapan kalam. Kesembilan sami'an. Kesepuluh basiran. Kesebelas mutakalliman. Berapa tuh? 11 sifat wajib Allah adanya pada istighna. Istighna tuh tidak butuh Allah ama yang lainnya. Ini 11 sifat wajib. Maka sifat mustahilnya juga lawanannya berapa? 11 juga. 11 lawanan wujud, lawanan qidam, lawanan baqa, lawanan mukhalafah hawadisi, lawanan qiyamuhu binafsihi, lawanan sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakallima. 11 ditambah 11 berapa tuh? 22. Itu ada pada istighna namanya. Ada pada istighna. Kedua, pengertian Tuhan itu yang lainnya butuh kepadanya. Apa tuh yang masuk pada iftikar? Satu, wahdaniyat.
Yang masuk pada iftikar sifat wahda niat. 2 hayat. 3 ilmu. 4 kudrat. 5 iradat. Jadi 1 wahda niat, 2 hayat, 3 ilmu, 4 kudrat, 5 iradat, 6 hayyan, 6 hayyan. Hayyan 6 hayyan. 7 aliman, 7 aliman. 8 qadiran. 9 muridan, 9 muridan. Jadi di iftikar jumlahnya sifat wajib Allah 9. 9 sifat mustahilnya juga 9. Berapa tuh? 18 ditambah 22. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Jumlahnya 40. Jumlahnya berapa? 40. Jumlahnya udah 18 tuh. Udah berapa? 8. Bener nggak? Di iftikar berapa? Sifat wajibnya berapa? 9. Mustahilnya 9. Nah, di iftikar sifat jaiznya Allah ditambah ke 19-nya 19 nih. Iftikar adalah Allah boleh mengerjakan apa saja, boleh tidak mengerjakan. Boleh mengerjakan apa saja, boleh tidak mengerjakan. Sehingga pada la ilaha illallah ada 41 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, yaitu boleh mengerjakan apa saja dari yang mungkin. Itu begitu. Jadi pada la ilaha illallah kumpul berapa sifat? Berapa? 41. Itu di la ilaha illallah. Kalau ngomongin Muhammad Rasulullah, nih Muhammad Rasulullah, itu kalau ngomongin Rasulullah, maka kalau ngomong Rasul muncul di dalamnya sifat siddiq, 2 amanah kalau ngomong Rasul, 3 tabligh, 4 fatonah. Pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatonah.
lawanan yang wajib nih 4 lagi. Lawanan sidik, bohong, khianat, ngumpetin, dan bodoh. 4. Jadi di Rasulullah tuh jumlahnya ada 8. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil di tulisan Rasulullah. Di tulisan Muhammad ada 1 sifat jaiz Rasul, yaitu a'rad basyariyah. A'rad basyariyah, sifat manusia biasa. Maka pada lafaz Muhammad Rasulullah di dalamnya ada 40 ayat 41. Ada 9 akidah. Ada 9 akidah. 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Rasul. 4 tambah 4 tambah 1 9. 9 ditambah 41 50. Maka pada lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada 50 sifat. Ada 50 sifat. Maka la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung. Kata-katanya pendek, tapi maknanya luas. Cahayanya besar, keagungannya banyak, rahasia di dalamnya luar biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimatnya ada 7. Kalimatnya ada 1 la, 2 ilaha, 3 illa, 4 Allah, 5 Muhammad, 6 Rasul, 7 Allah. Maka pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada 7 kalimat. Sebagai isyarat jumlah hari ada 7. Kalau ini diwirid, diulang-ulang baca selama 7 hari, enggak bakal ngalamin susah hidup. Asal dia mau baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jumlah hurufnya ada 24. Sehari semalam 24 jam. Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah selama 24 jam dilindungi oleh Allah. Orang yang mau membaca-bacanya, jangan-jangan yang ngalamin susah hidup tuh kurang mau membaca-baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kalimat agung. Seorang hamba baru disebut Islam bila dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
anna Muhammadar Rasulullah. Islamlah dia. Orang keluar dari dunia ini kudu ada di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau anak-anak pondok la ilaha illallah Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal al-azim. Itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak pondok mah laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih, Ibnu Hibban riwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibbannya, Imam Tirmidzi tuliskan dalam Sunan Tirmidzinya, kata Nabi afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi adalah membaca-baca la ilaha illallah. Maka kata Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya meriwayatkan hadis, kata Nabi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Wiridan yang paling tinggi yang saya baca dan para nabi-nabi juga baca adalah la ilaha illallah. Dulu Nabi Musa pernah ngadu ame Allah. Siapa yang ngadu? Nabi Musa. Nabi Musa ngadu ama Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, ajarin saya zikir-zikir yang saya baca saban hari, wiridan yang saya bolak-balik saban hari, dan saya pun berdoa kepadamu pakai wirid itu. Kalau minta apa saja pengennya pakai wirid itu aja, nggak banyak-banyak. Ajarin dong ya Allah, kata Nabi Musa. Akhirnya kata Allah ama Nabi Musa, wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Jangan enggak. Musa, kalau ente minta wiridan nama saya, maka ente baca la ilaha illallah. Ente baca la ilaha illallah.
ente baca la ilaha illallah, ente baca. Kata Nabi Musa menjawab, ya Allah, ini sih yang orang-orang baca, saya mau pengen dikasih wiridannya khusus yang orang kagak baca, yang khusus buat saya aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mau wiridan umum, kata Nabi Musa. Yang saya maksud wiridan khusus buat saya. Kata Allah, hai Musa, andai penduduk bumi, penduduk langit, ibadahnya ditaruh di satu piring timbangan, la ilaha illallah ditaruh di piring yang satunya, pastikan agak dikecilin mungkin ya, biar enggak ngaung-ngaung ini. Pastikan yang adalah ilaha illallahnya lebih unggul daripada yang lainnya. Maknanya la ilaha illallah tuh wiridan paling tingginya, wiridan la ilaha illallah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi bilang begini, jaddidu imanakum. Kata Nabi, ayo pada perbaharui iman kamu. Imannya takut luntur, kena maksiat, kena dosa. Begitu. Ini kudu diperbaharui. Kata para sahabat, ya Rasulullah, gimana caranya memperbaharuinya? Maka kata Nabi, banyakin baca la ilaha illallah. Siapa orang pengen di akhiratnya kumpul dengan para nabi, para ulama, para wali, maka saban arinya ngebaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 kali saban hari. Kalau dari mukanya kan demen kredit nih, di kredit habis dohor 60, habis asar 60, habis maghrib 60, habis isya 60, habis subuh 60. 60 dikali 5 sama dengan 300. Kalau pengen matinya bisa ngucap la ilaha illallah, maka saban hari minimal berapa? 300. Kalau Muallim Syafi'i Hadami habis sholat duha 300 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kumpul segalanya pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang pengen masuk Islam kudu ini. Orang pengen selamat di dunia kudu ini. Orang pengen selamat di kubur kudu ini. Orang pengen selamat di akhirat kudu ini.
Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang terakhir ucapannya lalu mati ngomong la ilaha illallah, tuh orang masuk surga. Kata Nabi, masuk surga. Kenapa? Karena la ilaha illallah adalah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Maka keasahan akidah bila kita memantapkan dalam hati keimanan pada la ilaha illallah. Dengan rahasia la ilaha illallah, Islam bisa tegak. Dengan la ilaha illallah, jiwa penuh dengan cahaya. La ilaha illallah, hati jadi lempeng. La ilaha illallah, mulut jadi lurus. La ilaha illallah, agama jadi tegak. Ka'bah jadi tempat menghadap dalam ibadah. Seluruh kitab Allah yang diturunkan di muka bumi karena la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ini rahasia zikir. Kenapa para ahli thariqah wiridannya la ilaha illallah. La ilaha illallah enggak ada huruf bibir. Sambil mangap baca la ilaha illallah, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Orang mau mati enggak bisa mingkem mangap, maka lidahnya bisa gerak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini yang paling cakap dalam hidup muslim. Enggak boleh lepas baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wiridan paling agungnya wiridan. Sebab tulisannya pendek, hurufnya dikit, tapi maknanya luas, kandungannya banyak, cahayanya besar, keutamaannya banyak. Orang bisa selamat dari neraka dengan la ilaha illallah. Orang bisa dapat masuk surga dengan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah, pesan Nabi, banyak-banyakin. Kata Nabi, aksiru, banyakin. Perintah Nabi sama umatnya. Orang disebut banyak bila bacanya sehari semalam 300. Kalau belum 300 belum disebut banyak. Begitu. Kalau kita sabanari udah 300, berarti udah ngamalin pesannya Nabi Muhammad. Berarti orang itu udah pengen dapat syafaat Nabi Muhammad. Wong Nabi perintahin umatnya kudu banyak-banyak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang sakit kalau pengen sembuh baca la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit saya kecuali hanya Allah. Orang yang punya utang banyak, pengen lihat Allah beresin, kudu banyak-banyak baca
La ilaha illallah, tiada Tuhan yang mampu memberi saya rezeki banyak sehingga kebayar utang kecuali Allah. Kalaulah kita enggak punya anak, pengen punya anak, kudu banyak-banyak baca La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang bisa memberikan anak kepada saya kecuali Allah. Orang dagang kalau pengen laris kudu banyak-banyak baca La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang melariskan dagangan kecuali Allah. Allah. Ada orang sufi sulit finansial, pengen banyak, maka banyakin baca La ilaha illallah. Ada orang pengen pinter, enggak bebel otaknya, kudu banyak-banyak baca La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang bisa mencerdaskan otak kecuali Allah. Kecuali Allah. Kalau orang bertani pengen panen, kudu banyak-banyak baca La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang bisa memberikan panen daripada pertanian saya kecuali Allah. Allah. Begitu seterusnya. Makanya Nabi bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir paling tingginya zikir adalah la ilaha illallah. Maka orang kudu banyak-banyak baca la ilaha illallah. Maka ada 3 tingkatan. Kalau dia SD 300 baca la ilaha illallah. Kalau sehari 300 berarti kalau sekolah tingkatan SD. Kalau seharinya 1000 berarti tingkatan SMP. Kalau SMP berapa? 1000. Baca la ilaha illallah. Kalau dia tingkat atas seharinya 12.000 kali. Berapa? 12.000. Itu namanya SMA. Jadi SMA berapa? 12.000. SMP? SMP 1000. SD 300. Jadi SD berapa? 300. SMP 1000. SMA 12.000. Nah, kita orang nih kira-kira kita nih tingkatan apa ya? Tingkatan apa? TK. Kalau TK 100 saban hari 100 dapat enggak? Belum. Waktu baca rati belonya berapa? 11. PAUD begitu. PAUD begitu. Kalau PAUD 11. Kalau TK mah 100. La ilaha illallah. 100. Nggak boleh kurang. Baru dia TK. Jadi kita ini tingkatan apa? TK, SD, SMP, SMA ini apa? Apaan? Sehari semalamnya kemarin berapa? Tingkatan apa? Kodo baca. Jangan nggak baca, biar tinggi darahnya.
Nggak ada orang yang tinggi derajatnya kecuali gerbangnya harus lewat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Alaiha nahya, alaiha namu, alaiha nub'atsu, insyaallah minal aminin. Begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini baru dia bakalan tinggi derajatnya. Kalau enggak hidupnya puyeng terus. Masih suka puyeng enggak? Sering. Berarti enggak dapat 300 seharinya. Kalau begitu mah orang perintah Nabi aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyakin. Kata ulama minimal banyak 300. Kalau 300 baru dia disebut pencinta Nabi. Kalau berapa? 300. Kalau belum namanya simpatisan. Belum anggota. Masih apa? Apaan? Simpatisan. Semuanya bacaannya la ilaha illallah. Ngapain macam-macam? Udah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah ini aja dibolak-balik sebab di dalamnya ada tauhid. Di dalamnya ada maqamul ihsan. Di dalamnya ada maqamul Islam. Di dalamnya ada maqamul iman. La ilaha illallah. Maka Nabi Musa waktu minta wiridan dikasih la ilaha illallah protes, ini mau orang-orang umum. Kata Allah, justru ini yang paling tinggi, enggak ada lagi. Paling tingginya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka ratib haddad itu begitu. Pertama baca ayat kursi amanar rasulu Quran. Lalu wiridan pertamanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. Ditutup dengan wirid lagi la ilaha illallah, baru ayat Quran lagi. Emang Quran paling tinggi, habis Quran la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau 100 habis dohor pakai al-malikul haqqul mubin TK 100. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Enggak bakalan bokeh kalau habis dohor baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kenapa? Karena ini ada rahasia agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa yang hidupnya sulit pengen dikasih mudah, kudu banyakin baca. Siapa orang punya utang pengen diberesin utangnya sampai akar-akarnya, kudu banyakin baca. Orang yang nggak punya anak agar supaya Allah kasih anak, kudu banyakin baca.
Orang pengen bahagia di dunia, kalau kudu banyakin baca. Orang pengen bahagia di kubur, kudu banyakin baca. Orang pengen bahagia di akhirat, kudu banyakin baca. Orang pengen anak-anaknya jadi ulama, kudu banyakin baca. Orang bertani kalau pengen panennya bagus, kudu banyakin baca. Orang dagang kalau pengen dagangannya laris, kudu banyakin baca. Orang bekerja biar pekerjaannya enggak ngalamin PHK, kudu banyakin baca. Orang hidup pengen seneng, kudu banyakin baca. Kalau kita pengen nyenengin orang tua, kudu banyakin baca. Ziarah ke wali biar nyambung dengan wali, kudu membaca. Apa aja kuncinya la ilaha illallah. Karenanya kalimatnya pendek, agama bisa tegak dengan la ilaha illallah. Kitab-kitab diturunin sama Allah karena menegakkan bacaan. Rasul-rasul diutus ke muka bumi untuk menegakkan kepercayaan kepada hari kiamat. Agar supaya mantap, kudu banyakin baca la ilaha illallah. Supaya paham takdir, kudu banyakin baca la ilaha illallah. Dahsyat. Kalimatnya pendek, agung maknanya, penuh cahayanya, besar manfaatnya bagi orang yang doyan membolak-balik membaca la ilaha illallah. Itu kalau ratiban baca la ilahnya 11, orangnya ngaji juga yang kayak begitu. Ini kurang ngerti ya. Jadi pengen dikasih duitnya banyak, wiridannya ngirit, sulit. Kalau ngirit mau dikasih duitnya juga sama Allah ngirit. Kalau banyak kudu bacanya juga banyak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kudu dibolak-balik. Inilah rahasianya dari seluruh rahasia-rahasianya. Begitu. Makanya kata Nabi, jaddidu imanakum. Ayo imanmu di-refresh, di-upgrade, diulang, didandani lagi, dilempengin lagi. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka baginda kita menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyakin membaca-baca la ilaha illallah. Makin kencang kita baca, makin banyak cahayanya. Kalau banyaknya la ilaha illallah, dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kupingnya ibadah, mulutnya ibadah, otaknya ibadah. Makin kencang, makin tinggi ganjarannya. Kita tes malam hari ini, baca 100 kali rame-rame. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
illallah, illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 100 tingkatan apa? Apa? TK. Alhamdulillah udah sekolah TK. Nah begitu biar barakah. Ini kudu dibaca-baca. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab.